Terus kopak rawingnya ini di wrap supaya terhindar dari debu dan kotoran. Untuk material luarnya ini kayak sonokeling tapi mirip johar ini. Sepertinya johar. Nah, sebenarnya ini mirror tinggal saya tajemin sih. Cuman beliaunya minta di sebelah sini ini dibuat mata bilah juga. Jadi saya mohon maaf sama maker yang membuat ini golok. Bukan saya merubah hasil karyanya, tapi permintaan konsumen itu sendiri. Style kopak rawing, cuman di sini nih minta ditajemin, dibuat tajam. Ini mirror sebenarnya. Kalau cuman servis ngasah aja, bekas beset-beset hasil ngasahnya bisa saya hilangkan, kembali mirror. Tapi karena permintaannya itu di sini ditajemin, otomatis ini nanti saya tipiskan dulu, terus disepuh ulang, baru ditajemin. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya tinggal yang ini ya, yang akan kita garap. Ini soalnya tidak hanya mengasah. Kalau mengasah untuk yang kopak rawing ini ya gampang, bisa langsung selesai. Karena beliau minta bagian gagang dipin, terus di bagian sini minta dibuat tajam juga, kan aneh. Karena ini kopak rawing. Namanya kopak rawing itu stylenya kan memang seperti itu. Di bagian punggung sebelah ujung itu kan memang seperti ini kopak rawing stylenya. Terus di beberapa daerah juga punya pakem sendiri-sendiri. Kopak rawing itu seperti ini. Punggungnya tebal sampai kadang sampai 6 mili. Terus di separuh ke ujung itu dipeges, ya, dipeges kiri kanan sebagai aksesoris lah, apa mempercantik bilah. Terus pakai ricasso. Ricassonya kadang-kadang sampai 5 mili, 5 cm ricassonya. Enggak tajam, memang buat mengunci bilahnya saja. Nah ini sebenarnya mirror, tapi karena kesalahan ngasah di sisi sini digarap ngasah gini, ya ngasah itu ada ilmunya ya. Ilmu kalau kita dalami, ilmu mengasah sendiri gak cukup seminggu 2 minggu, dan butuh kesabaran ekstra tentunya. Ini beset-beset dapatnya. Kalau orang ngasah itu gak sampai beset-beset gini, nggak ada beset-besetnya, mata bilah yang diambil, itu batunya juga. Jadi nanti ketika ini saya konsumennya minta dibuat tajam di bagian sini, ya nggak apa-apa, kita tajemin, kita tipiskan dulu terus kita sipu ulang. Nah sipu ulang itu kalau sudah bergagang juga penuh resiko. Kalau sudah bergagang seperti ini nggak mungkin dicabut kan, jadi resikonya di gagangnya sini. Jadi kita akalin dengan cara dibungkus pakai kain yang dibasahi. Oke, lanjut untuk penggarapan yang ini kita tipiskan dulu biar proses penyepuhannya tidak terlalu lama. Beset-beset.
Oke, kita sipuh ulang dulu ya. Untuk goloknya ini sebenarnya kalau menurut saya sendiri sih cukup diasah ulang. Cuman kan orangnya mungkin pengen kepuasan tersendiri. Model kopak rawing di bagian punggung bilah yang di package kiri kanan itu mintanya dibuat tajam juga. Nah, sedangkan ini prediksi saya sepuh air. Ini tajamnya cuman tajam licin. Kita cek dulu. Bukan tajam halus dari sananya. Ya sudah diasah ulang sih sama bapaknya. Bukannya tajam malah beset-beset. Malah beset-beset. Jadi nah ini berat terus licin. Tajamnya tajam licin. Terus kepinginnya yang sebelah sini kiri kanan dibuat tajam juga. Nah, prediksi saya ini sepuh-sepuh air. Makanya kita sipu ulang supaya dapat kerasnya, terutama di bagian yang akan kita pertajam di bagian sini. Material baja bearing. Kita sipuh dulu. Nyipuhnya ini karena ada gagangnya ya, jadi gagangnya kita bungkus dengan kain yang dikasih air, yang di kain yang basah. Allahu Akbar, sudah selesai saya sepuh, tapi ternyata nggak kerekam karena tadi saya panik, sudah apinya sudah nyala tungkunya, ternyata air belum saya siapkan, padahal saya sudah berceloteh panjang lebar tadi. Ya namanya panik ya, dan metode sepuh yang tidak seperti biasanya. Kalau nyepuh biasanya kan posisinya masih blank, lah ini sudah jadi golok. Ya intinya ini sudah proses sepuh. Tadi saya nggak kerekam mode pause, jadi ketika nyala tadi HP saya pause waktu ngambil air. Intinya sudah disepuh, ini keras banget, terlihat sudah keras, ini warnanya sudah putih. Kita tempering dulu secara manual di atas tungku yang masih panas.
Oke, alhamdulillah. Untuk restorasi golok sembelih style kopak rawingnya sudah beres, sudah selesai seperti ini. Yang sangat saya sayangkan ketika proses penyepuhan, nah itu kemarin lusa ya, ini sempat tertunda beberapa hari karena situasi dan kondisi. Baru siang ini bisa saya lanjutkan untuk finishing mengasahnya. Jadi 3 hari yang lalu saat penyepuhan sangat saya sayangkan. Jadi gara-gara tungkunya sudah nyala, ternyata air yang untuk membalut gagang ini belum saya siapkan. Terus saya pause ceritanya, jadi nggak kerekam. Pas saya kembali saya kelupaan kalau mode kameranya mode masih pause gitu loh ya, jadi nggak kerekam. Tapi yang jelas sepuhannya bagus banget, meskipun sangat ekstrim, sangat ngeri. Jadi ini saya balut dengan kain kaos ya, kain kaos, bisa pakai kain handuk yang dibasahi terus disepuh, terus sampai menguning, merahnya menguning, baru saya celup oli. Sempat berapi-api juga. Nah terus ini sudah saya asah sampai finishing, mirror seperti ini. Nah permintaan konsumen di bagian sini juga tajam. Ini kalau sekarang ini agak susah untuk mengasahnya secara manual. Kalau secara manual, karena di sini tajam, di sini tajam, ini tajam juga ini sekarang. Seperti ini. Nah, nih dapat ya, mirrornya dapat. Terus konsumen jadi sebenarnya meminta ini untuk dipin, tapi tidak saya lakukan. Ini sayang kalau dipin eman, karena oleh makernya sudah dibuatkan ini apa namanya, ukiran di bagian gagang. Ada banyak pertimbangan ketika tidak saya lakukan. Yang pertama, saya hanya menggunakan mesin bor tangan. Nah itu beresiko. Kalau bajanya keras tidak tembus, malah rusak nanti kayunya, beresiko jelek. Yang kedua, ini modelnya sudah bagus sekali, ditambah lagi dengan aksen ukiran yang biasanya ukiran itu apa namanya, ukiran itu ke dalam. Nah ini timbul gitu, ukirannya itu namanya ukiran kan di ukir ya, itu kan ke dalam, sedangkan ini timbul, malah objek yang besar ini, gagang ini malah yang apa namanya, menyelaraskan gitu. Jadi nanti kalau dipin di sini mati dia apa namanya, aksen ukirannya gitu ya. Terus yang ketiga, saya tahu maker-maker handal itu peksinya pertama lebar, yang kedua dia dalamnya 8-9 cm. Jadi sangat-sangat aman, meskipun dibuat tebas-tebas, sangat aman. Yang membedakan cuman lem power dengan lem besi gitu aja. Kalau untuk sembelihan paling lem besi, lem power cukup, lem cair itu cukup. Tapi peksinya kan dalam. Terus selanjutnya kalau yang model seperti ini pakai lem besi yang benar-benar rapih betul di sini. Nggak khawatir, terutama ini keras kok kayunya, nggak khawatir gitu. Tuh jadi nggak saya pin ya. Tapi sudah, ini sudah mirrornya sudah.
terus mata bilah di sebelah sini sudah cukup kalau untuk sembelihan domba, hewan-hewan kecil sedang lah, unggas sampai ke gibas domba bisa. Ini yang sini, yang sebelah sini ngeri banget tajamnya. Kita tes di kertas HVS ya, mata bilahnya dulu. Sebentar saya tinggikan untuk pose kameranya. Perhatikan untuk mata bilahnya saja nih, ngeri banget. Saya suka nih kalau namanya sepuhan oli itu gini. Ini materialnya bearing, dia tajamnya ngeri banget. Sekarang berani ini kalau dipakai ke masjid sembelihan hewan kurban, sapi, berani. Tentunya satu tangan, kalau dua tangan kelupaan ini ngeri banget. Ini ngeri banget. Terus yang bagian punggung tengah ke ujung. Nih, anginnya kenceng ya. Hari ini anginnya sangat kencang di Kota Malang. Di atas ada seng yang kena angin. Jadi besok mungkin kita bantu tukang untuk memperbaiki yang atas. Jadi banyak yang ketendang angin ini hari. Anginnya kencang banget. Nih ya. Ini bagian punggungnya. Nah, nih. Bagian punggungnya. Seperti ini. Punggung bilahnya saja buat sembelihan bisa. Terus bagian mata bilahnya ngeri banget. Kalau mau dibawa ke masjid ini sembelihan sudah siap, berani pokoknya. Enak banget, kering tajamnya, nggak licin lagi. Kemarin waktu datang ini tajamnya tajam licin, bahkan nggak tajam karena sudah diosrek-osrek dengan batu beset-beset yang ada, tapi tajamnya nggak dapet. Bearing ini keras dia, nggak tajam kemarin itu, cuman licin doang. Sekarang ini kering banget, tajamnya kering, enak. Tapi ya kalau sudah kayak gini mau diasah pakai batu ngeri juga. Men-stropping juga harus hati-hati karena ini dua mata, sisinya dua mata bilah ya, di sini dan di sini. Oke, mungkin seperti itu saja review celoteh saya di siang hari ini. Sudah beres, siap dikirim. Jadi sempat tertunda beberapa hari. Nah, mantap ini. Tinggal di wrap, bilahnya dikasih krim, di wrap, dipajang. Nah, sebentar lagi kan sudah Ramadan, 1 bulan lagi Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Oke, seperti ini. Jadi beberapa hari sempat tertunda pengerjaannya karena sesuatu dan lain hal. Sudah dilunasi, jadi nggak enak yang saya kerjakan, bisa langsung segera dikirim ke konsumen, termasuk juga yang pisau iris daging. Demikian, mudah-mudahan berkenan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf, ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhiran walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.